Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa syifaan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang anak-anak di pembelajaran daring. Hari ini Ibu akan mengajar tentang materi masih dalam lingkup termokimia dengan judul energi ikatan dan hukum Hess. Tujuan pembelajaran pada KD 3.3, jadi materi ini ada di KD 3.3 kurikulum esensial. Tujuan pembelajarannya diharapkan satu, siswa mampu menjelaskan pengertian hukum Hess. Kedua, siswa mampu menentukan berapa besarnya entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Ketiga, siswa dapat menghitung besarnya entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Keempat, siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian energi ikatan. Kelima, siswa dapat menjelaskan cara penentuan besarnya entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan. Dan terakhir, siswa dapat menghitung berapa besarnya entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan. Kita awali pertama, apa itu hukum Hess? Hukum Hess pertama kali dikemukakan oleh Henry Hess. Dia melakukan serangkaian percobaan dan menyimpulkan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi merupakan fungsi keadaan. Artinya, perubahan entalpi suatu zat reaksi hanya tergantung pada keadaan awal zat-zat reaksi dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung kepada jalannya reaksi. Jadi pengertiannya di sini bahwa reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dan tidak tergantung kepada jalannya reaksi. Berikutnya pengertian hukum Hess masih ya. Menurut hukum Hess, hanya keadaan awal dan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi, bukan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Adapun penulisannya adalah untuk entalpi reaksi sama dengan entalpi pada tahap 1 ditambah entalpi pada tahap 2 ditambah entalpi dan seterusnya. Contoh bagaimana penerapan hukum Hess. Ini kita lihat ada siklus ya. Siklusnya ini kita ilustrasi ya dari keadaan awal yaitu A dan sedangkan keadaan akhir semuanya menuju titik D. Untuk mencapai keadaan akhir dari keadaan awal di A ada 3 jalur, yaitu jalur dari A ke B dulu, maka entalpinya perubahan entalpi 1. Lalu dari B ke D. Nah, ini perubahan entalpinya adalah entalpi H4. Jadi pada cara ke-1 ada 2 tahap, yaitu delta H1 ditambah delta H4 untuk mencapai D. Ada cara kedua bisa langsung ya, dari A ke D yaitu melalui entalpi 3. Dan ada cara ketiga
sama 2 tahap, yaitu dari A ke C, yaitu entalpi H2, lalu dari C ke D, yaitu entalpi H5. Jadi untuk mencapai dari awal A ke D, 2 tahapnya yaitu penjumlahan dari entalpi H2 ditambah perubahan entalpi H3. Kesemuanya sama, bertumpu pada titik D. Sehingga hukum Hess dapat dibuat persamaan, yaitu delta H1 ditambah delta H4 ini sama nilainya dengan delta H3, sama juga dengan nilainya delta H2 ditambah delta H5. Berikutnya ke contoh menggunakan bilangan penggunaan hukum Hess. Kita lihat ya anak-anak caranya. Tentukan berapa perubahan entalpi 4 atau R titik-titik kilojoule dalam satuan kilojoule. Kita lihat dari siklus ini, titik awal lihat di ilustrasi ini adalah siklus ini P. Lalu titik finish di akhir adalah R. Ini ada dua kita lihat siklusnya dari secara langsung P ke R atau secara penjumlahan dari tiap-tiap tahap ya. Kita lihat siklusnya ada secara langsung dari P langsung menuju R, yaitu dengan delta H2 nilainya 15 kilojoule. Nilainya sama dengan cara berputar dari P ke Q dulu, yaitu delta H1 min 35 kilojoule, dari Q langsung ke S, delta H3 nilainya min 75 kilojoule. Nah dari S baru finish ke R, nilainya delta H4 adalah R kilojoule. R ini yang akan kita hitung. Nah sesuai dengan hukum Hess bahwa entalpi reaksi tidak tergantung pada jalannya nih jalan siklus ini, tapi tergantung dari keadaan awal P dan keadaan akhir. Sehingga nilainya yaitu delta H2 itu sama nilainya dengan delta H1 ditambah delta H3 delta H4 ya. Nah, untuk menghitung delta H4 karena yang ditanyakannya delta H4 tinggal pindah ruas aja ya. Maka delta H4 adalah delta H2 kita pindahkan ke kanan dikurangi delta H1 ditambah delta H3. Nah, delta H2 sudah ada nih nilainya 15 kilojoule, masukkan saja nilainya. Dikurangi delta H1 kita lihat min 35 kilojoule. Ditambah delta H3 kita ganti dengan nilainya min 75 kilojoule. Maka delta H4 sama dengan plus 15 kilojoule. Lalu min 35 kilojoule ditambah min 75 kilojoule. Ini minnya menjadi lebih besar. Jadi min 110 kilojoule. Min dengan min jadi plus. Jadi delta H4 kita peroleh 15 kilojoule ditambah 110 kilojoule, maka hasilnya 125 kilojoule. Jadi caranya seperti itu ya, melalui ilustrasi siklus. Berikutnya ada juga penggunaan hukum Hess berdasarkan persamaan, tidak seperti siklus. Ini kita mengenal ada 3 persamaan. 1, 2, 3 ya. Contoh soal. Diketahui data entalpi reaksi sebagai berikut ya. Ca solid itu padat ya, kalsium itu padat, ditambah setengah O2 gas menghasilkan CaO yang solid. Delta H-nya negatif min 635,5 kilojoule. Min ini artinya reaksi tersebut berlangsung secara eksoterm. Reaksi kedua
C solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. Delta H-nya min 393,5 kilojoule. Yang persamaan ketiga, Ca solid ditambah C solid ditambah setengah O2 gas menghasilkan CaCO3 yang gas. Delta H-nya min 1207,1 kilojoule. Pertanyaannya, hitunglah berapa perubahan entalpi reaksi dari reaksi CaO solid ditambah CO2 gas menghasilkan CaCO3 yang solid. Nah, dari persamaan ini yang kita hitung, maka kita ubah persamaan 1, 2, 3 ini sesuai dengan yang ditanya. Ya, kita lihat di ruas kiri ada CaO, cari persamaan yang mengandung CaO. Ada pada persamaan 1. Nah, persamaan 1, CaO-nya berada di ruas kanan. Sedangkan persamaan yang kita inginkan, ini di kanan ya nak, yang kita inginkan berada di ruas kiri sesuai dengan yang ditanyakan. Maka persamaan nomor 1 kita balik ya. CaO-nya ada di ruas kanan berubah menjadi di ruas kiri. CaO solid menjadi Ca solid ditambah setengah O2 gas. Asalnya entalpinya negatif karena berubah arah menjadi positif. Jadi nilainya plus 635,5 kilojoule. Sekarang berikutnya kita lihat sesuai dengan soal yang ditanyakan. Lihat CO2 berada di ruas kiri. Kita lihat data di persamaan nomor 2. CO2 ada di ruas kanan. Nah, untuk sama sesuai dengan yang ditanyakan, maka persamaan 2 ini kita balik. CO2 gas menjadi C solid ditambah O2 gas. Delta H-nya pun sama. Asalnya nilainya negatif, nih karena reaksinya dibalik menjadi nilainya positif 393,5 kilojoule. Dan terakhir kita lihat yaitu CaCO3 berada di ruas kanan yang kita inginkan. Kita lihat persamaan 3. Ternyata CaCO3-nya juga berada di ruas kanan, tidak mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, maka persamaan ketiga kita tulis kembali saja. CaS ditambah C solid ditambah setengah O2 gas menjadi CaCO3 solid, dan karena tidak mengalami perubahan delta H-nya tetap min 1207,1 kilojoule. Nah, kita jumlahkan Nah, dari ketiga persamaan ini kita jumlahkan. Apabila ruas kiri dan kanan setelah dijumlahkan ada yang sama, kita delete. Apa saja yang sama? Ca sama, delete. Apalagi karbon, nah delete. Nah, apalagi O2. Nah, O2 itu kita delete. Nah ya, O2 itu kita lihat di ruas kiri setengah O2, di ruas kanan juga sama, kita lihat setengah O2. Nah, ini ada kita delete. Nah, sehingga persamaannya kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan jadi CaO ditambah CO2, karena ini habis di delete tinggal CaCO3 ya. Nah, delta H-nya tinggal dijumlahkan. Plus ditambah plus bertambah lalu dikurangi min 1207,1 kilojoule. Maka kita peroleh negatif 178,1 kilojoule. Jadi prinsipnya dari persamaan menghitung menggunakan hukum Hess berdasarkan data persamaan, yaitu kita lihat persamaan yang kita inginkan sesuai yang ditanya. Nah, kalau berada di ruas kiri,
ditanyakan sedangkan data ada di ruas kanan, maka persamaan itu dibalik sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu dijumlahkan. Maka kita peroleh nilainya seperti ini. Oke, kita lanjut ya Naya. Sekarang ke materi baru, sama menghitung entalpi reaksi, tapi berdasarkan data energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Di sini kita ke pengertian dulu energi ikatan. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia dalam suatu molekul gas menjadi atom-atomnya dalam fase gas disebut energi ikatan atau energi disosiasi. Untuk molekul yang kompleks, energi yang dibutuhkan untuk memecahkan molekul itu sehingga membentuk atom-atom bebas disebut energi atomisasi. Lalu harga energi atomisasi ini merupakan jumlah energi ikatan atom-atom dalam molekul tersebut. Untuk molekul kovalen yang terdiri dari 2 atom seperti H2O2 N2 atau He yang mempunyai 1 ikatan, maka energi atomisasi sama dengan energi ikatan. Lanjut. Penentuan berapa besarnya entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan. Ini ada 2 ya nak. Reaksi kimia antar molekul dapat dianggap berlangsung ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu pemutusan ikatan yang berada pada sebelah kiri reaksi. Nah, kedua pembentukan ikatan yang berada di ruas kanan. Maka menghitung delta H reaksi itu adalah jumlah energi ikatan yang putus yang berada di ruas kiri dikurangi sigma. Sigma itu jumlah energi ikatan yang berada di ruas kanan atau yang disebut dengan terbentuk. Dan disingkatnya adalah jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi pengikatan atau jumlah energi ruas kiri dikurangi jumlah energi yang berada di ruas kanan. Ini rumusnya ya. Jadi kebalikan dengan yang delta HE berdasarkan delta HF entalpi pembentukan. Contoh penerapan rumus tersebut adalah kita lihat ya. Contohnya, diketahui data energi ikatan dari atom-atom. Ini datanya. Pertanyaannya, hitunglah data reaksi dari C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. C2H4 kita gambarkan ikatan antar atom-atomnya. Karena C2H4 itu termasuk senyawa alkena, maka akan tampak ikatan rangkap 2-nya ya, C dengan H, C dengan H, C dengan H, CH dengan H. Jadi memang harus di sini ditampakkan ikatan antar atom-atomnya. Lalu H2 gambarkan ikatannya H dengan H membentuk C2H6. Nah, C-nya ada 2, H-nya ada 6. Ini tampak ikatan antar atom-atomnya. Lalu setelah ini kita hitung sesuai dengan rumus yang tadi. Delta H reaksi adalah sigma energi pemutusan ikatan yang ada di ruas kiri ini dikurangi sigma energi pembentukan yang ada di ruas kanan. Yang di ruas kiri apa saja yang putus? Ada 4 ikatan C dengan H. Nih kita lihat nah. 1, nih ada 4 ya nah. 2, 3, 4. Ada 4. Ditambah, nah ikatan C dengan C rangkap 2. Nah di ruas kiri itu ada C dengan C rangkap 2. Di ruas kanan kan tunggal nih. Berubah berarti ya. Apalagi ikatan H dengan H. Nah habis sudah di ruas kiri. Kita lihat ke ruas kanan. Ikatan apa lagi?
ada ikatan C dengan C. Nih ada ya, dari rangkap ke tunggal itu terbentuk baru. Ada lagi C dengan H. Ini ada 6 nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang kita lihat nak, kita sederhanakan. Di ruas kiri di pemutusan ada 4, C dengan H-nya bisa dicoret. Di ruas kanan itu di pembentukan ada 6, jadi disederhanakan aja, 6 dikurangi 4 jadi 2 karena sama-sama ikatan C dengan H. Maka kita masukkan data-datanya yang ada di sini nih, yaitu C dengan C berapa, 607, H dengan H berapa, 436, dikurangi 4 dengan CH kan sudah di delete ya, dikurangi tinggal 2 kali ikatan C dengan H 415 ditambah ikatan C dengan C tunggal 348. Setelah dihitung semuanya 1043 dikurangi 1178, maka hasilnya min 135 kilojoule. Jadi delta H reaksi ini diperolehlah hasilnya negatif. Berarti reaksi ini termasuk reaksi eksoterm ya. Nah setelah ini kalian telah contoh sudah 2 ibu jelaskan, kalian lakukanlah tugas mandiri di buku tugas yang nomor 1, nomor 2 dengan cara yang barusan energi ikatan, dan nomor 3 menggunakan hukum Hess berdasarkan persamaan reaksi. Nah ini berdasarkan grafik, jadi kalian coba kerjakan di buku tugas lalu dipoto, sesudah dipoto upload di PDF ya nak ya, dan kirim ke GCR Kimia. Demikian yang ibu sampaikan nak, semoga apa yang ibu jelaskan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat pertemuan. Nah ini kerjakanlah sesuai arahan ibu. Demikianlah yang ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.